Di balik sifatnya yang sangat tenang, kalem dan jarang sekali terlibat dalam situasi konflik, Pedrosa akan selalu dikenang sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa bagi MotoGP. Bahkan, sisi baik The Little Samurai bukan hanya tercerminkan oleh sikapnya saja, melainkan data statistiknya pun juga cukup menginterpretasikan pembalap Spanyol ini dalam menyandang gelar tersebut. 3 kali juara dunia di kelas pemula dan intermediate, meraih posisi runner-up sebanyak 3 kali dalam karirnya di MotoGP Rookie of the Year, dan urutan ketiga peraih podium terbanyak sepanjang sejarah MotoGP. Sebagai seorang kuda hitam, rekor yang ditorehkan Pedrosa sangatlah luar biasa. Namun, kini ia memutuskan untuk tak lagi aktif membalap dan memilih untuk menjalani profesi sebagai development rider untuk KTM. Akan tetapi, ada satu cerita menarik yang melatar belakangi semua sifat tenang dan kalemnya itu. Cerita tersebut berawal dari konfliknya dengan Marco Simoncelli pada kecelakaan di GP Prancis yang berlangsung di sirkuit Le Mans pada tahun 2011. Manuver tak berperasaan Simoncelli menyebabkan The Little Spaniard terjatuh dan mengalami patah tulang selangkah. Hal itulah yang menjadi penjegal utama bagi dirinya dalam persaingan perebutan titel juara di akhir musim. Pedrosa sangat emosional saat itu dan sama sekali tak terima dengan apa yang menimpanya. Puncaknya adalah pada saat GP Mugello, Pedrosa menolak untuk berjabat tangan dengan Simoncelli. Tindakan yang dilakukan oleh Pedrosa ini bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi, sikapnya wajar karena manuver Marco Simoncelli membuatnya cedera parah dan akhirnya harus absen di beberapa seri balapan. Namun, di sisi lain, tindakan Pedrosa ini tak seharusnya dilakukan. Berselang beberapa bulan kemudian, Simoncelli harus meregang nyawa akibat kecelakaan fatal di sirkuit Sepang, Malaysia. Disinilah titik balik dari sikap yang ditujukan oleh Dani Pedrosa. Ia sangat terkejut dan syok, dan ini terlihat dari mimik wajahnya sesaat setelah balapan dibatalkan oleh panitia lomba. Kepergian Marco Simoncelli menuntun The Little Spaniard ke arah yang lebih sportif. Pembawaannya menjadi jauh lebih tenang dan menghindari konflik dengan pembalap lain. Beberapa hal yang membuktikan hal tersebut adalah GP Misano 2012. Di balapan yang sangat penting ini, Pedrosa ditabrak dari belakang oleh pembalap Ducati Pramac, Hector Barbera. Tidak ada ekspresi yang menunjukkan sikap emosional berlebihan saat berjalan di area run-off. Pedrosa seolah mengerti akan resiko yang harus ia hadapi dan kekecewaan adalah bagian dari itu. Seterusnya tidak ada lagi konflik yang berarti bagi dirinya. Setiap terjadi masalah akan selesai pada saat itu juga. GP Amerika 2016 saat ia menjatuhkan Andrea Dovizioso, Pedrosa langsung menghampiri untuk meminta maaf. GP Mugello 2018 saat ia menjatuhkan Crutchlow, sikap emosional pembalap Inggris tersebut tak mempengaruhinya untuk terus meminta maaf dan mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kemudian GP Jerez 2018 saat kecelakaan besar yang melibatkan dirinya, Jorge Lorenzo dan Andrea Dovizioso. Namun tidak ada sikap emosional yang menunjukkan kekecewaan yang berlebihan. Pedrosa mengaku bahwa kematian Marco Simoncelli membuat dirinya tak lagi ingin memiliki musuh di sisa hidupnya. Saya telah belajar bahwa hidup ini mungkin terlalu singkat untuk memiliki musuh. Inilah pelajaran berharga yang dapat diambil dari diri Dani Pedrosa. Kita tak pernah tahu manusia akan hidup sampai kapan. Dan memiliki musuh adalah noda terbesar dalam jiwa sepanjang hidup kita. Hidup terlalu singkat untuk memiliki musuh.